Ya, daerah perbatasan Israel tiba-tiba dilanda badai pasir yang mengerikan, serta banjir besar, sehingga rencana serangan besar-besaran itu untuk sementara terpaksa ditunda. Kadang suka kejang-kejang saat tidur. Mengejutkan, belum lama ini Amanda Manopo mengaku jika ia memiliki riwayat penyakit epilepsi alias ayan. Akibatnya Manda pun tak bisa terlalu lelah dalam beraktivitas. Terkadang saat penyakit itu datang, Manda acap mengalami kejang-kejang dan mulut berbusa saat tidur. Sebagai pertolongan pertama, tubuhnya pun harus segera dimiringkan agar jalur nafas di tenggorokannya tidak tersumbat dan berakibat fatal. Apalagi kan gue juga ada bermasalah kan di bagian otak gue juga, jadi gue nggak mau terlalu porsir. Bermasalah kenapa, Amanda? Gue epilepsi. Jadi gue ada epilepsi. Jadi kalau gue udah capek banget porsir, itu gue tumbang. Kepada sesuatu yang ke-trigger aja sih. Bisa kan capek otak kalau terlalu mikir atau nggak tidurnya nggak nyaman. Jadi kadang-kadang kalau aku lebih berasa tidur. Jadi tidur tuh gitu kayak kejang. Kejang gitu ya? Kejang. Kalau di lokasi sempat kayak cuma lagi dialog tiba-tiba langsung lewat aja. Asisten gue yang sering lihat. Jadi kalau gue tidur kadang-kadang gue langsung kayak gitu. Udah kelihatan. Jadi di mana dia ngebantuin supaya takutnya kan itu kan antara alam sadar. Sadar nggak sadar kan. Jadi dia yang kayak ngebangunin kayak bangun. Kalau sampai berbuih gue udah ngasih tahu kalau sampai berbuih jangan pernah badan gue ditentangin. Agak dimiringin supaya bunyinya ke sini keluar semua tuh. Cukup diatur aja makannya. Terus istirahat yang cukup, terus habis itu treatment. Tapi sekarang lagi mencoba untuk lebih aktif lagi, tapi tunggu ada waktu luang cukup lumayan banyak. Viral di sosmed. Viral di sosial media, Israel dikepung banjir besar pasca badai pasir yang dahsyat. Belum lagi rencana serangan besar-besaran ke wilayah jalur Gaza dilancarkan oleh kekuatan militer Israel. Bencana justru sudah lebih dulu menyasar ke wilayah tersebut. Ya, daerah perbatasan Israel tiba-tiba dilanda badai pasir yang mengerikan, serta banjir besar, sehingga rencana serangan besar-besaran itu untuk sementara terpaksa ditunda. Heboh kecelakaan dua kereta api Argo Wilis dengan kereta api Argo Semeru di Yogyakarta. Kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Wilis dengan kereta api Argo Semeru terjadi di Dusun Kalimenur, Kelurahan Sukoreno, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kecelakaan itu mengakibatkan beberapa gerbong dari kedua kereta tersebut anjlok terguling dan sempat pula menghambat perjalanan kereta lainnya. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat kereta api Argo Semeru tujuan Surabaya-Jakarta yang anjlok di lintasan tersebut diserempet oleh kereta api Argo Wilis dari arah Bandung menuju Surabaya. Ya mungkin pas lagi kejadian itu emang human error. Ya kalau kejadian namanya takdir orang beda-beda gitu. Ya mungkin aja itu juga ya kayak kecelakaan pesawat terus kan kemudian dikait-kaitkan gitu ya. Walau alam sih.
Heboh, momen pertemuan Amar Zoni dan Irish Bella di kediaman Umi Pipik. Di tengah kabar keretakan rumah tangga mereka, Irish Bella dan Amar Zoni terlihat hadir dalam sebuah acara yang sama, yakni perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus doa bersama untuk Palestina di kediaman Umi Pipik. Dalam video yang diunggah Umi Pipik di Instagram pribadinya, Amar dan Irish ternyata tidak datang bersama. Bahkan mereka pun tak saling bertegur sapa. Yang juga mencuri perhatian adalah aksi Ibel yang langsung berdiri dan seperti membuang muka saat Amar Zoni hendak memasuki ruangan dan berlalu di sampingnya. Amar pun terlihat hanya menunduk saat melewati sang istri. Ada apa dengan Ibel dan Amar? Di luar dari saya sebagai suaminya, saya pikir Irish Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar. Dengan kejadian seperti ini, dia tidak sama sekali gentar. Itu yang makanya menyebabkan saya jatuh cinta sama dia. Apalagi sekarang keteguhan hatinya untuk hijrah, saya pun merasa malu gitu, untuk bisa memantaskan diri bersamanya. Dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya, dan juga mencintai mereka. Kalau saya sih nggak bisa ngejawab itu ya, karena memang itu adalah ya haknya mereka berdua lah gitu loh, Bang Amar dan Kak Ibel gitu loh. Kalau saya nggak punya kapasitas untuk bilang itu benar atau tidak, karena jujur saya nggak tahu juga. Jalani konfrontasi, pihak Virgon dan Tenri Anissa akhirnya bertemu dan kompak bantah adanya perselingkuhan. Kasus dugaan perzinahan yang dilayangkan Inara Rusli masih terus bergulir panas. Dan kemarin Tenri Anissa, Virgon serta sang sopir bernama Agung dipertemukan di Diskrimum Polda Metro Jaya untuk dikonfrontir terkait kasus tersebut. Hasilnya, Tenri Anissa dengan tegas membantah semua tuduhan perselingkuhan dan perzinahan tersebut. Dan berikut keterangan kubu Inara, Virgon, dan juga Tenri pasca dikonfrontir satu sama lain. Oh, poin-poinnya nanti dari pihak penyidik, kewenangan penyidik semua. Nah, bisa kami ungkapkan di sini sih, itu aja. Nah, bisa. Kami mohon maaf nggak bisa ngasih tahu itu, karena masih berproses nanti kalau memang sudah. Artinya ada bantah-bantahan apa aja? Ada. Semua sesuai dengan pertanyaan yang ada disampaikan sih. Tenri cuma mengkonfirmasi mana yang benar, mana yang salah. Tidak, ya. Gitu. Jadi kalau memang betul dia betulkan, kalau ternyata tidak betul ya dia juga bantah itu. Tapi intinya dibantah semuanya, itu tidak betul. Jadi ya antara mereka berdua dan saya sama dia, saya sama supirnya juga. Kalau yang salah aku bantah, kalau benar ya aku bilang benar. Sebenarnya nggak ada pengakuan pun dengan permintaan damai pun juga orang pasti lebih pintar menilai. Kalau damai ya ayo nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah aku juga pengen cepet selesai masalahnya. Kalau misalnya ya mau lanjut ya apa boleh bulat. Heboh, Bunda Korla ngamuk. Pasca operasi mukanya disebut mirip laki-laki. Kumpulan berita di sosial media yang jadi perbincangan versi silet ditutup oleh amuk Bunda Korla lantaran wajahnya pasca operasi disebut mirip laki-laki. Semua itu bermula saat Bunda Korla menyapa para penggemarnya pasca ia menjalani operasi plastik. Wajah Bunda Korla yang bengkak akhirnya memantik komentar miring netizen dengan menyebut wajah tersebut mirip wajah laki-laki serta tak sedap dipandang. Sontak hal ini membuat Bunda Korla meradang dan balik memberi komentar menohok kepada netizen. Aku kan bebas kalian dia bebas berkomentar, aku juga bebas bicara dong. Ya? Iya kan? Kalian bebas ngomong, aku juga bebas ngomong. Sama-sama kita bebas ngomong. Enak kali aku. Enak lah. Aku gitu-gitu aku diem aja kayak gitu.
Iya. Oh nggak bisa ya. Aku yang tadi ngomong muka yang kayak laki-laki kayak yang itu, muka kau kayak apa rupanya? Sebenarnya kalau dibilang dendam kenapa? Bunda pengen tunjukkan sama yang teriak-teriak gitu. Ya udah ntar aja lihat nih. Kalau muka mah gampang, kalau gue punya duit, Bunda gituin gitu kan. Karena gitu ya, udah makanya ya udah akhirnya rencana itu terjadi. Gitu. Udah siap cantik, udah siap cantik, tampil beda. Bunda pengen siap cantik, tampil muda, tampil beda. Berapa tahun lebih muda? 30 tahun lebih muda. 30 tahun lebih muda. Jangan lupa saksikan Silet setiap Senin sampai Sabtu jam 10 pagi hanya di RCTI.